Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Natalia Bokapamara dengan NIM 2404414670 dari kelas 3Q. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan komputer. Di mana topologi jaringan komputer itu memiliki latar belakang, yaitu teknologi informasi berkembang pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan pertukaran data. Jaringan komputer menjadi tulang punggung utama dalam pengelolaan informasi di pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Agar jaringan berjalan optimal, diperlukan rancangan struktur yang baik. Salah satunya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk atau pola hubungan antar kelompok dalam sebuah jaringan. Pemilihan topologi yang tepat akan membuat komunikasi lebih efisien, teratur, mudah dikontrol, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Topologi jaringan komputer memiliki pengertian, yaitu pola pengaturan koneksi fisik dan logis antar komputer, kabel, dan perangkat jaringan, menunjukkan bagaimana data mengalir antar perangkat. Topologi jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik atau bentuk nyata jaringan. Sedangkan topologi logis itu cara data berpindah antar perangkat. Adapun fungsi topologi jaringan, yang pertama itu mengatur aliran data agar lebih efisien. Yang kedua itu menentukan kinerja dan kecepatan jaringan. Yang ketiga itu mempermudah perawatan dan pengelolaan jaringan. Yang keempat itu menjadi dasar dalam pengembangan jaringan komputer di masa yang akan mendatang. Adapun jenis-jenis topologi jaringan, yaitu topologi bus. Topologi bus itu merupakan bentuk jaringan yang paling sederhana. Semua perangkat komputer dihubungkan dengan satu kabel utama, yaitu biasa disebut dengan backbone. Data dikirim melalui kabel utama ini dan diterima oleh perangkat tujuan berdasarkan alamat tujuan. Adapun kelebihan dari topologi bus, yaitu yang pertama itu biaya instalasi murah. Yang kedua itu mudah diterapkan untuk jaringan kecil. Yang ketiga itu tidak memerlukan banyak kabel. Topologi bus juga itu memiliki kekurangan, yaitu sulit mendeteksi kerusakan. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan gagal berfungsi. Lalu yang terakhir itu kinerja menurun jika jumlah komputer bertambah banyak. Contoh penerapannya itu digunakan pada jaringan laboratorium, komputer kecil, atau jaringan sementara. Lanjut itu ada juga topologi star. Di mana topologi star itu setiap komputer dihubungkan ke satu perangkat pusat seperti hub dan switch. Hub berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data antar komputer. Adapun kelebihan topologi star, yaitu yang pertama itu jika satu komputer rusak tidak memengaruhi yang lain, mudah dalam pemasangan dan perawatan, lalu dapat dikembangkan dengan mudah. Adapun kekurangan topologi star, yang pertama itu membutuhkan lebih banyak kabel. Yang kedua itu jika atau switch pusat rusak, seluruh jaringan akan berhenti. Contoh penerapannya itu biasa ada digunakan di kantor, sekolah, maupun di kampus. Lanjut, yang ketiga itu adalah topologi ring. Pada topologi ini setiap komputer terhubung ke dua komputer lain, membentuk lingkaran tertutup. Data dikirim dalam satu arah melalui setiap node. Kelebihannya itu kecepatan transfer data stabil, aliran data teratur karena arah tetap. Sedangkan kekurangannya itu jika satu komputer gagal, seluruh jaringan terganggu, sulit menambah atau mengurangi perangkat. Contoh penerapannya itu digunakan pada sistem lama seperti jaringan token ring atau IBM.
Lanjut yang keempat itu ada topologi mesh. Setiap komputer terhubung langsung dengan semua komputer lain. Setiap hubungan disebut link atau jalur komunikasi. Adapun kelebihannya yaitu keandalan tinggi karena banyak jalur alternatif. Keamanan tinggi, sulit disadap, tidak bergantung pada satu perangkat pusat. Sedangkan kekurangannya itu biaya instalasi mahal, kompleks dalam konfigurasi dan perawatan. Penerapannya itu biasa digunakan pada jaringan militer, server besar, dan sistem penting. Lanjut yang kelima itu adalah topologi tree atau biasa disebut pohon. Merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Beberapa topologi star dihubungkan oleh satu kabel utama. Adapun kelebihan topologi tree yaitu mudah diperluas, cocok untuk jaringan berskala besar. Kabel utama rusak, sebagian jaringan tidak dapat digunakan. Pengelolaan lebih rumit dibanding topologi star. Contoh penerapannya itu biasa ada di jaringan sekolah besar yang menghubungkan beberapa laboratorium komputer. Lanjut yang terakhir itu adalah topologi hybrid, di mana topologi hybrid menggunakan dua atau lebih jenis topologi untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Kelebihannya itu fleksibel dan dapat disesuaikan, dapat menggabungkan keunggulan berbagai topologi. Sedangkan kekurangannya itu biaya tinggi, pengelolaan rumit. Contoh penerapan digunakan pada jaringan universitas atau perusahaan multikampus. Lanjut itu penerapan topologi jaringan. Yang pertama itu di sekolah. Sekolah itu menggunakan topologi star karena mudah dikontrol. Yang kedua itu perusahaan besar menggunakan topologi hybrid untuk skalabilitas tinggi. Yang ketiga itu rumah atau kafe menggunakan topologi bus sederhana. Keempat itu data center menggunakan topologi mesh untuk menjamin kestabilan koneksi. Kesimpulan dari topologi jaringan yaitu topologi jaringan menentukan pola hubungan dan aliran data antar perangkat. Pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan, biaya, dan keandalan agar jaringan berjalan efisien, aman, dan mudah dikelola. Baik, sekian presentasi dari saya tentang topologi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.